Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 20230501010138. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan ulang hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Adapun peran akuntansi dalam perusahaan yaitu sebagai kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang akan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usahanya. Yang kedua itu pemerintah, itu memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Yang ketiga itu calon investor. Yang keempat itu pemasok, yaitu orang-orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang keperluan perusahaan. Yang kelima itu pemilik atau pemegang saham, yaitu orang yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ke materi yang kedua yaitu menganalisis transaksi. Adapun pengertian menganalisis transaksi yaitu kejadian ekonomi yang melibatkan paling tidak dua pihak atau seorang atau beberapa orang lainnya yang saling melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Adapun transaksi tersendiri itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu transaksi dengan pemilik, yang kedua itu transaksi dengan pelanggan, yang ketiga transaksi dengan pemasok, yang keempat transaksi dengan kreditor, dan yang terakhir transaksi penyedia nilai tambah. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis transaksi itu yang pertama identitas transaksi, yaitu tentukan jenis transaksi yang terjadi dalam penjualan. Yang kedua dokumentasi transaksi atau kumpulkan semua dokumen terkait transaksi seperti faktur. Yang ketiga itu pengkodean transaksi. Yang keempat itu ada jurnal umur. Yang kelima itu ada pasang ke buku besar. Yang keenam itu penyesuaian. Yang ketujuh itu persiapan laporan keuangan, dan yang kedelapan itu analisis, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian akuntansi. Terdapat dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama itu akuntansi aktual atau mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar aktual. Yang kedua itu akuntansi dasar kas atau hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Adapun proses penyesuaian, beberapa akun memerlukan pemutahiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua itu beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlakunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga itu beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Adapun jenis akun yang memerlukan proses penyesuaian yaitu ada yang pertama beban dibayar di muka, yang kedua itu pendapatan diterima di muka, yang ketiga ada utang beban, yang keempat ada piutang pendapatan, yang kelima bahan habis pakai, yang keenam kerugian piutang dagang, yang ketujuh itu penyusutan. Adapun fungsi jurnal penyesuaian, yang pertama itu untuk menghitung perkiraan pendapatan serta beban selama periode. Yang kedua itu pada akhir periode dapat menampilkan akun real seperti harta, kewajiban, dan modal. Dan akun nominal atau pendapatan dan beban dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Yang ketiga itu penetapan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan, dan akun real terlebih harta dan kewajiban. Baik, materi selanjutnya yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang digunakan oleh Departemen Akuntansi untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Siklus akuntansi terjadi setiap periode akuntansi atau
periode pelaporan di mana dokumen keuangan disisipkan. Sederhananya, siklus akuntansi adalah sistem pencatatan, memprosesan, pengikhtisaran, dan komunikasi semua transaksi keuangan dengan cara yang konsisten. Adapun tahap siklus akuntansi, yang pertama itu ada analisis transaksi, yang kedua pencatat transaksi di jurnal, yang ketiga catat transaksi ke buku besar, yang keempat itu ada siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, yang kelima memeriksa keakuratan lembar kerja, yang keenam membuat jurnal penyesuaian, yang ketujuh itu ada membuat laporan keuangan, dan yang terakhir itu membuat jurnal penutup. Adapun perbedaan siklus akuntansi dan siklus anggaran. Pertama itu kalau siklus akuntansi berbeda dalam waktu dan pemfokusannya. Siklus akuntansi mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan masa lalu, sedangkan siklus anggaran itu menganalisis arah dan aspirasi perusahaan untuk memproyeksikan transaksi ke masa yang akan datang. Baik, materi selanjutnya itu pengertian akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan pembelian dan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang, yang pertama itu kegiatan utama adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa. Perusahaan dengan fokus pada kegiatan membeli barang atau jasa dari produsen atau pemasok lainnya dan menjualnya kepada konsumen atau pembeli. Kedua itu tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Yang ketiga memiliki gudang atau toko untuk menyimpan barang. Yang keempat ada memiliki jaringan distribusi. Yang kelima memiliki sistem inventory, dan yang terakhir menjual produk yang berbeda. Adapun proses inti perusahaan dagang, yang pertama itu pembelian, yang kedua penyimpanan, yang ketiga penjualan, yang keempat pemasaran, yang kelima pembayaran, yang keenam itu pengiriman, dan yang terakhir layanan purna jurnal. Baik, materi yang terakhir itu ada persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis nominal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Adapun sistem pencatatan persediaan, yang pertama itu ada sistem periode, dan yang kedua itu ada sistem permanen. Adapun jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan, yang pertama perusahaan jasa tidak punya persediaan, perusahaan dagang persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual, perusahaan manufaktur, bahan baku, barang dalam proses, dan yang terakhir itu barang jadi. Itulah tadi hasil presentasi saya dari keenam makalah yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya minggu lalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.